Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1741, Kebijakan Terbaik. Mereka meninggalkan zona impact dengan kendaraan pemerintah. Perjalanan itu jauh lebih sederhana daripada PTV milik Nevis yang hancur, tetapi Sunni, yang telah menempuh jarak yang tak terhitung jumlahnya dengan kendaraan militer yang goyang, tidak keberatan. Aku jadi penasaran berapa biaya PTV itu. Jika Sunni kehilangan sesuatu yang mewah dan mahal, dia pasti akan mengutuk para dewa yang sudah mati dan tenggelam dalam kepahitan. Namun, Nevis tampaknya tidak terlalu mempermasalahkan kehilangan itu. Memang, suasana hatinya tampak agak aneh. Saat mereka melewati sisa-sisa PTV yang terbakar, dia menatapnya dengan saksama, dengan pandangan kosong di matanya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Sunni berharap dialah yang menanyakan hal itu, tetapi penguasa bayangan tidak begitu perhatian. Jadi, dia tetap diam, dan Kai berbicara menggantikannya. Nevis terdiam beberapa saat, lalu mengalihkan pandangan dari reruntuhan dan mendesah. Tentu saja, hanya saja, situasinya sudah sangat familiar. Namun hasilnya sangat berbeda. Waktu telah berubah. Tampaknya dia mengenang masa lalu, sama seperti Sunni. Dia merenungkan betapa berbedanya rasa takut menghadapi gerbang mimpi buruk untuk pertama kalinya dibandingkan pertempuran hari ini, di mana dia bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun. Sementara itu, Nevis pasti membandingkan ketidakberdayaan yang dia rasakan saat masih kecil dengan upaya pembunuhan hari ini. Perbedaannya pasti sangat mengejutkan, mengingat dia adalah salah satu orang suci terkuat di dunia saat ini. Kendaraan melaju di sepanjang jalan NKSC dengan kecepatan sedang. Namun, berita tentang apa yang terjadi menyebar jauh lebih cepat. Sunni bahkan tidak ingin membayangkan badai macam apa yang akan muncul saat orang-orang mengetahui bahwa Changing Star, kesayangan umat manusia, hampir mati karena pembunuh manusia saat membela kehidupan tak berdosa dari gerbang mimpi buruk yang turun. Orang-orang yang bertanggung jawab atas propaganda pemerintah pasti sudah gila sekarang. Mereka ahli dalam menyebarkan dan menyembunyikan informasi, tetapi kali ini, insidennya terlalu sensasional, dan pihak-pihak yang terlibat terlalu terkenal. Tidak ada yang bisa menghentikan cerita ini menyebar luas, jadi mereka hanya bisa berusaha mengendalikannya sebaik mungkin. Pemerintah berada dalam posisi yang sulit. Sebenarnya itu agak cerdik. Nevis sangat dicintai dan dipuja terutama karena pemerintah pernah memutuskan untuk menjadikannya simbol cemerlang bagi seluruh umat manusia. Dia telah bekerja sangat keras untuk membangun di atas fondasi itu, tentu saja, tetapi pemerintah bertanggung jawab atas dorongan awalnya. Namun, kini seseorang telah mengambil hasil kerja keras mereka dan menggunakannya untuk melawan mereka. Kemarahan publik yang disebabkan oleh upaya pembunuhan terhadap Changing Star akan sebanding dengan besarnya upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengubahnya menjadi seseorang yang dihormati dan dikagumi oleh semua orang. Reputasinya semakin meningkat dalam 4 tahun terakhir, mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Apakah tujuan sebenarnya si pembunuh adalah untuk melemahkan pemerintahan? Bukannya membunuh Nevis? Sunni terus merenungkan siapa yang berada di balik serangan itu sementara kendaraan itu melaju melintasi jalan-jalan NKSC dan akhirnya mencapai distrik terpencil. Di sana, sebuah rumah besar sederhana berdiri terpisah dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi tembok tinggi. Ini adalah rumah bangsawan klan api abadi yang berfungsi sebagai basis operasi bagi penjaga api di dunia nyata. Kendaraan itu melewati pemeriksaan keamanan dan menuju ke tempat penyimpanan kendaraan bawah tanah.
Kai menyuruh pengemudi dan penjaga yang ditugaskan pemerintah untuk menjaga Nevis pergi. Sid juga mengucapkan selamat tinggal dan pergi, sambil meratapi keadaan pakaiannya yang compang camping di bawah hidungnya. Kehilangan pakaian mahal itu tampaknya lebih mengganggunya daripada penyergapan baru-baru ini. Para penjaga api memang kelompok yang aneh. Nevis membawa kedua tamunya ke sebuah ruangan aman di bagian dalam istana. Menyadari betapa terlindunginya tempat itu, baik dari sarana pengawasan modern maupun melalui penggunaan sihir rahasia yang ekstensif, Sunni menyadari bahwa apa yang direncanakannya bukanlah benar-benar untuk mengejar Kai. Dia sudah menduga hal itu. Dia memandang sekelilingnya dengan sikap acuh tak acuh, lalu menarik kursi dan duduk. Saya menduga ini bukan sekadar reuni antar teman. Kai tetap berdiri, bersandar di dinding dengan satu bahu, sementara Nevis duduk di seberang Sunni dan mengangguk. Memang, dia memiringkan kepalanya sedikit. Bolehkah saya tahu apa tujuan pertemuan ini? Nevis tersenyum tipis, terdiam sejenak, lalu menatap Kai. Tahukah kau apa kelemahan Saint Nightingale, Lord Shadow? Sunni bersandar ke belakang, benar-benar rileks. Dia bisa merasakan kebohongan, bukan? Cacat Kai tidak diiklankan secara gamblang, tetapi dia juga tidak pernah merahasiakannya. Jadi, siapapun yang ingin tahu pasti tahu. Nevis mengangguk. Ya, kupikir kita bisa bicara jujur, kau dan aku. Sebagai seorang pembohong, Sunni tidak bisa menahan diri untuk tidak tegang mendengar kata-kata ini. Ada begitu banyak hal yang dia tipu dari dunia. Apakah dia mengetahui satu atau dua rahasianya? Yang mana? Seberapa besar masalah yang dia hadapi? Tentu saja, hal itu tidak selalu terjadi. Nevis mungkin hanya ingin membahas sesuatu yang tidak menoleransi kepalsuan. Bagaimanapun, tak satu pun kekhawatiran Sunni terlihat dalam bahasa tubuhnya. Malah, dia tersenyum di balik topengnya. Setelah terdiam beberapa detik, Sunni mengangkat bahu. Kenapa tidak? Lagi pula, aku orang paling jujur di dunia. Dua dunia, bahkan. Nevis menatapnya sejenak, lalu melirik Kai. Kai mengamati Sunni dengan ekspresi yang sangat aneh, ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk singkat. Dia tampak bingung. Sunni menahan tawanya. Jadi, apa yang ingin Anda diskusikan dengan saya, Lady Nevis? Nevis sedikit mengernyit, namun, suaranya tenang saat berbicara. Kita sudah berunding tentang masalah ini selama beberapa waktu. Anda memberi saya banyak petunjuk, baik yang tersirat maupun tidak. Kita seharusnya menjadi sekutu. Jadi apa yang ingin saya bahas hari ini akan menentukan sejauh mana aliansi kita akan berjalan. Jika Anda tidak keberatan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Sifat kemitraan kita akan bergantung pada jawaban Anda. Dia tetap diam, tidak menyatakan keberatan. Dia terdiam sejenak, lalu mengangguk dan berkata, pertama dan terutama. Aku cukup penasaran. Kau tampaknya sangat ingin tahu bagaimana aku akan membunuh seorang Supreme, Lord Shadow. Apa sebenarnya yang membuatmu berpikir bahwa aku, seorang putri dari Sword Domain, begitu tertarik pada pembunuhan raja? Sunni menatapnya dalam diam. Kegelapan dingin menyelimuti matanya yang tertutup topeng tanpa emosi. Baju zirah oniksnya berkilauan dengan kilau menyeramkan dalam cahaya lampu redup. Akhirnya, dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Saya bisa menjawab pertanyaan Anda dengan 3 pertanyaan saya sendiri. Nevis mengangkat sebelah alisnya. Oh, dia mengangguk. Lalu berkata dengan tenang, siapa yang mencoba membunuhmu saat masih kecil? Mengapa? Dan apa yang akan kulakukan jika aku jadi kau setelah menjadi orang suci? Suaranya berubah lebih dingin dari biasanya. Bayangkan segerombolan pengkhianat membunuh ayahku,
bersekongkol untuk menghancurkan klanku dan mengubah hidupku menjadi neraka. Semakin dalam aku jatuh ke neraka, semakin tinggi pula para hantu hina ini bangkit. Ah, jika sesuatu seperti itu terjadi padaku, aku pasti akan sangat kesal. Sunni mengangkat bahu. Singkatnya, itu karena aku cukup tahu tentangmu, Lady Nevis. Dia mengamatinya sebentar dengan ekspresi datar, lalu melirik Kai. Menerima konfirmasinya, Nevis mengerutkan kening. Suaranya terdengar agak datar, harus kukatakan, adikku benar. Kau memang sangat berpengetahuan luas untuk seorang penyendiri, Lord Shadow. Budak Bayangan bab 1742, alasan bagus. Sunni menyeringai di balik topeng. Apa yang bisa kukatakan? Aku tidak selalu menyendiri. Dia merenung beberapa saat, dan akhirnya mengangguk. Baiklah, lalu, pertanyaan saya berikutnya. Mari kita asumsikan bahwa Anda benar, dan saya memang memiliki minat seperti itu. Tapi bagaimana dengan Anda? Apa alasan Anda? Sunni terkekeh. Percayakah kamu jika aku mengatakan bahwa alasanku sama persis dengan alasanmu? Nevis berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak terlalu. Dia memiringkan kepalanya sedikit. Yah, cukup adil. Tidak. Sebenarnya, aku tidak punya dendam sebesar itu terhadap para penguasa seperti dirimu. Aku memang sangat membenci mereka, benar, tetapi untuk menjawab pertanyaanmu. Kurasa itu ada hubungannya dengan apa yang kuinginkan. Dia menatapnya tajam. Dan apa yang kau inginkan, Tuan Bayangan? Dia tertawa dingin. Oh, tidak banyak. Rumah yang bagus dengan pemandangan yang indah, tempat yang hangat dan menyenangkan, makanan yang lezat dan teman yang menyenangkan. Uang yang cukup untuk hidup yang nyaman. Keamanan dan kesejahteraan, hal-hal seperti itu. Nevis berkedip beberapa kali. Ia tampak cukup terkejut dengan jawaban itu. Anda tinggal di kuil gelap di tengah zona kematian, dikelilingi oleh makhluk mimpi buruk yang mengerikan. Tapi yang Anda inginkan hanyalah rumah bagus dan makanan lezat. Sunni menatapnya tanpa ekspresi. Jangan lupakan teman baik. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan tenang, Anda mungkin berpikir bahwa itu adalah keinginan yang sederhana, Lady Nevis. Namun, itulah kenyataannya. Di dunia tempat kita tinggal ini, bahkan keinginan sederhana seperti itu tidak dapat dicapai. Seseorang harus menjadi dewa untuk hidup tanpa kekhawatiran. Tidak. Bahkan, menjadi dewa mungkin tidak cukup. Dia mengerutkan kening. Apa hubungannya dengan permusuhanmu terhadap klan besar dan penguasa? Dia terdiam beberapa saat. Ketika dia akhirnya berbicara, suaranya terdengar gelap dan menyeramkan. Akar permusuhan saya terletak pada fakta bahwa mereka bersikeras mendikte bentuk dunia tempat saya tinggal. Sementara tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk menjaganya tetap aman. Metode, sikap tidak berperasaan, dan kesombongan mereka sama-sama salah arah dan menjijikkan. Bukti apa lagi yang lebih baik daripada perang yang akan mereka mulai ini? Sunni menggelengkan kepalanya. Dengan kata lain, saya tidak suka gagasan membiarkan penguasa menentukan nasib saya. Saya lebih suka memiliki kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu sendiri. Saya telah berjuang keras dan lama untuk mendapatkannya. Kai mengangguk tanpa suara, memberi isyarat kepada Nevis bahwa dia mengatakan kebenaran. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Sunni dalam diam. Perlahan-lahan, percikan putih menyala di matanya, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Pertanyaan berikutnya, kau bisa saja pindah secara mandiri atau menjalin aliansi dengan berbagai macam orang lain. Namun, kau memilih untuk membangun hubungan denganku. Mengapa? Sunni menatapnya beberapa saat, lalu mengangkat bahu.
Apa yang seharusnya dia jawab? Karena kamu adalah bintang yang berubah. Melihat pertanyaan yang tersirat di matanya, dia menambahkan dengan muram, kau tahu, orang-orang zaman sekarang cenderung mengabaikan pentingnya pendidikan yang layak. Ambil contoh keterampilan bahasa dasar. Sangat sedikit yang berusaha sungguh-sungguh mempelajari bahasa rahasia alam mimpi, mengandalkan mantra untuk menerjemahkannya. Akan tetapi, jika mereka melakukannya, mereka akan tahu apa arti nama sejatimu sebenarnya, Lady Nevis. Sunni tersenyum, bersembunyi di balik topeng yang tidak bergerak. Anda bukanlah bintang yang berubah, tetapi bintang yang menyebabkan perubahan. Bintang yang membawa kehancuran dan kemalangan, tetapi juga kesempatan. Kita hidup di masa pergolakan besar, dan apakah ada orang yang lebih baik untuk menjalin aliansi selain seseorang yang ditakdirkan menjadi pusat dari semua malapetaka ini? Dia terkekeh. Seseorang sepertiku, yang tidak ditakdirkan untuk apapun, bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada melekatkan diri pada seseorang sepertimu. Bahkan lebih baik jika aku membuatmu berutang padaku. Musuh yang sama, nasib yang sama, dan sedikit pengaruh, adalah fondasi yang sempurna untuk aliansi yang langgeng, bukan begitu? Sunni selesai berbicara dan menatap Kai. Pemanah menawan itu ragu-ragu di bawah tatapannya, lalu mengangguk perlahan. Nah, itu seharusnya sudah cukup. Namun, kali ini, Nevis tidak meminta konfirmasi kepada Kai. Sebaliknya, dia menatap langsung ke arah Sunni dan berkata, kamu berbohong. Dia mengerutkan kening, terkejut. Setelah jeda yang lama, Sunni berkata dengan nada tenang, bukankah Saint Nightingale baru saja menegaskan bahwa aku bukan? Dia menggelengkan kepalanya pelan. Kai memiliki kemampuan untuk membedakan kebohongan, tetapi dia terlalu jujur dan terlalu sopan. Ada banyak cara untuk menipu seseorang dengan mengatakan kebenaran, dan itulah yang sedang kau lakukan, Lord Shadow. Kau tidak menceritakan semuanya padaku. Tidak apa-apa. Aku tidak perlu tahu semua rahasiamu. Tetapi aku perlu tahu apakah kita benar-benar memiliki musuh yang sama, dan mengapa kau memutuskan untuk menjadi sekutuku. Sunni terdiam beberapa saat. Brengsek. Dia telah melupakannya, jadi mengapa dia tidak melupakan semua pelajarannya dalam menipu? Akhirnya, dia menghela napas dan mengalihkan pandangan. Sunni terdiam beberapa saat, lalu membiarkan topeng ketidakpedulian yang dikenakan sang penguasa bayangan sedikit terbuka, memperlihatkan sekilas ketulusan. Seseorang pernah mengatakan kepada saya bahwa orang-orang seperti saya dilahirkan untuk menghancurkan sesuatu, bukan membangunnya. Bahwa dunia ini lebih membutuhkan pembunuh dan penghancur daripada penyelamat dan pembangun. Ya, mereka benar. Dia menatapnya, bersembunyi di balik topeng tanpa ekspresi. Saya memang jago membunuh, namun, Anda tahu, ada orang-orang yang membangun berbagai hal di seluruh alam mimpi saat ini. Ada seorang gadis muda yang sedang membangun jalan di suatu tempat di wilayah Song saat ini. Di tempat lain di wilayah Pedang, seorang ayah muda sedang membangun pertanian untuk memberi makan istri dan anaknya. Orang-orang ini mungkin tidak sekuat saya, atau seambisius saya. Mereka tidak bisa membunuh makhluk mimpi buruk sebaik saya. Namun, mereka juga penting. Sunni meringis dan menambahkan dengan tenang, gadis muda itu, anak petani itu, dan banyak orang lain seperti mereka. Agak memalukan mengakuinya. Tetapi saya berharap semua pembunuhan yang saya lakukan akan mengubah dunia menjadi bentuk yang memungkinkan mereka menjalani hidup dengan membangun hal-hal baru. Bahkan jika mereka harus membangunnya di atas reruntuhan yang ditinggalkan orang-orang seperti kita, Changing Style. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, bagaimana itu bisa menjadi alasan? Dia terdiam cukup lama,
menatapnya dengan tenang. Akhirnya, tampaknya Nevis menerima jawabannya. Dia mendesah, lalu bertanya dengan acuh tak acuh, apakah Anda mengabdi pada salah satu dari 3 yang maha kuasa? Sunni menggelengkan kepalanya. Saya tidak. Dia mengangguk. Apakah kau berencana mengkhianatiku? Dia terkekeh. Tidak juga. Nevis mengangkat sebelah alisnya. Lalu, dia tersenyum tipis. Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku, Tuan Bayangan? Banyak hal. Dia menatap Kai, menerima konfirmasinya, lalu bersandar di kursinya. Baiklah, ini bisa diterima. Kalau begitu, aku juga akan jujur. Pada saat itu, pintu terbuka dan seseorang yang tidak diduga Sunni akan melihatnya memasuki ruangan. Jet meliriknya dengan cemberut, lalu menoleh ke Nevis dan berkata, suaranya kasar, orang ini baunya seperti kematian. Senyum miring tersungging di bibirnya. Saya menyukainya. Budak Bayangan bab 1743, sekelompok kecil warga negara yang berkomitmen. Sunni terkejut melihat Jet di sini. Bagaimanapun, dia sekarang adalah salah satu pemimpin eksekutif pemerintahan. Seseorang seperti dia tidak seharusnya mengunjungi anggota klan besar tanpa pemberitahuan. Bukan berarti dia tidak senang melihatnya. Jet sama persis seperti dirinya sebelumnya. Kulitnya yang putih gading, rambutnya yang hitam legam, dan matanya yang biru dingin membuatnya tampak mencolok. Meskipun ia telah naik jabatan jauh lebih tinggi dalam hierarki pemerintahan, seragamnya hampir sama, hanya saja ada 4 bintang pada lambangnya, bukan 3. Kalau ada yang berubah, dia tampak lebih kurang tidur dari biasanya. Kalau itu mungkin, Sunni mendapati dirinya menatapnya tanpa sengaja. Tetapi karena alasan yang sangat berbeda dari yang dia alami saat pertemuan pertama mereka. Senang sekali melihatnya, setelah sekian lama. Jet balas menatapnya. Kau pastilah penguasa bayangan. Dia mengangguk dan menjawab dengan tenang, kau pastilah Jet sang pencabut jiwa. Dia mengamatinya sejenak, lalu mengangkat sebelah alisnya. Ada apa dengan kostum Halloween? Hah? Sunni memiringkan kepalanya, merenungkan pertanyaannya, dan bertanya dengan serius, apa itu Halloween? Jet berkedip beberapa kali. Akhirnya, dia melambaikan tangan padanya. Tidak apa-apa. Aku sudah banyak mendengar tentangmu, Shadow. Senang akhirnya bisa mengingat wajahmu. Yah, begitulah. Jadi, tidak ada yang akan menjelaskan kepada saya siapa Halloween ini? Kasar. Sunni mengerutkan kening di balik topeng. Hanya hal-hal yang baik. Kuharap. Jet menyeringai. Baiklah, mereka mengatakan bahwa kau menguasai zona kematian. Memakan makhluk mimpi buruk terkutuk untuk sarapan, bergulat dengan Titan untuk bersenang-senang, dan dapat berubah menjadi berbagai jenis monster mengerikan saat bulan purnama. Dia menatapnya dengan muram. Itu tidak masuk akal. Dia mengangguk dan ingin menjawab. Tetapi sebelum dia bisa, Sunni menambahkan dengan nada datar, saya bisa berubah menjadi berbagai monster mengerikan kapan saja saya mau. Apa hubungannya bulan dengan itu? Jet sepertinya lupa apa yang seharusnya dikatakannya. Berdiri di sampingnya, Kai tiba-tiba tersedak udara tipis. Sunni tersenyum diam-diam. Melihat Nevis, dia bertanya, Lady Nevis, Anda mengatakan bahwa Anda akan jujur kepada saya. Saya penasaran apa yang akan Anda katakan. Dia terdiam sejenak, tapi Jetlah yang menjawab, secara resmi, aku di sini untuk menenangkan Nevis atas nama pemerintah. Sejujurnya, percobaan pembunuhan ini menyelamatkanku dari banyak masalah. Kalau tidak, aku harus datang secara diam-diam. Sebenarnya, aku di sini untuk bertemu denganmu, Shadow. Sunni mengamati mereka berdua, sambil menebak-nebak apa yang akan terjadi. Nevis mengangguk.
Kami juga sedang menunggu beberapa orang lagi. Hampir segera setelah dia mengatakannya, Sunny menyadari bahwa ada orang lain di ruangan itu. Dia mengalihkan pandangannya, menyadari bahwa Casey telah muncul di suatu titik, berdiri diam di samping dinding. Kegelapan yang bersembunyi di balik topengnya tampak semakin tak tertembus. Lagu orang-orang yang gugur. Dia membungkuk ringan. Tuan bayangan. Tidaklah aneh bahwa dia tidak merasakan kedatangannya. Sunny masih bisa merasakan jalinan keberadaan yang tersirat beriak di sekitar mereka secara halus. Agak mirip dengan gelombang kejut dari gerbang mimpi buruk yang terbuka. Itu adalah sensasi aneh yang hanya bisa dirasakan oleh orang suci, yang menyatakan bahwa seseorang telah menyeberang dari alam lain di dekatnya. Casey pasti tiba langsung dari bastion. Namun kemudian, Sunny merasakan sesuatu yang lain. Sebuah firasat buruk. Pada saat berikutnya, terdengar suara langkah kaki yang energik, dan Evie memasuki ruangan dengan hati-hati. Dia memandang sekelilingnya dan tatapannya tertuju pada Sunny. Dia langsung tegang. Ya Tuhan, apa yang akan dikatakan wanita itu sekarang? Evie menatapnya beberapa saat, lalu tersenyum. Hai. Dengan itu, dia menoleh ke Nevis, jauh lebih rendah dari Master Sunless. Aku yakin dia bahkan tidak bisa memasak. Tetaplah kuat, putri. Nevis memejamkan matanya. Sementara itu, Sunny membukanya lebar-lebar. Apa maksudmu, jauh lebih rendah? Bagaimana mungkin aku bisa lebih rendah dari si pemalas itu? Maksudku, kita orang yang sama. Casey memiliki ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Nevis mengembuskan napas perlahan, tetap tidak bergerak sejenak, dan membuka matanya lagi. Lord Shadow. Temui Saint Athena, dibesarkan oleh serigala. Sunny menatap Evie, menyesali kenyataan bahwa tatapan mata tidak dapat membunuh. Atau lebih tepatnya, penampilannya tidak bisa. Pasti ada seorang yang terbangun di suatu tempat dengan aspek seperti itu, dan pastinya lebih dari beberapa makhluk mimpi buruk. Dia berkata tanpa emosi, dia berisik. Evie menatapnya sinis dan menyeringai. Mau adu panco? Kalau kamu menang, aku akan diam saja. Sambil mengerutkan kening di balik topeng, Sunny memiringkan kepalanya dan menatapnya lagi. Ia tergoda, tetapi tidak ingin menghancurkan meja. Saya tidak. Dia tertawa. Pilihan yang bagus. Dengan itu, dia akhirnya duduk. Sekarang, ada 6 orang yang duduk mengelilingi sebuah meja. Yang kebetulan berbentuk bundar. Bintang yang berubah dari klan api abadi, Saint Cassia, Song of the Fallen, Night Singer Kai, sang pembunuh naga. Saint Athena, dibesarkan oleh serigala. Sang binatang perang, Soul Reaper Jet, dan seorang transenden misterius yang dikenal sebagai penguasa bayangan. Kelima orang suci menatapnya, sementara Sunny balas menatap mereka dalam diam. Semua kelompok sudah ada di sini. Diam-diam dia melihat sekelilingnya. Ruangan tempat mereka berkumpul tidaklah terlalu mewah. Tetapi seseorang mengatakan kepadanya bahwa sejarah akan tercipta di sini hari ini. Dia hampir bisa merasakannya di udara. Pertanda perubahan yang menghancurkan. Sunny mendesah dan berkata dengan tenang, sepertinya aku mendapati diriku berada di dalam kelompok orang-orang terkemuka. Nevis terdiam sejenak, lalu mendesah. Sudah kubilang bahwa sifat kemitraan kita akan bergantung pada jawabanmu, Lord Shadow. Jawabanmu memuaskan, jadi, aku memutuskan untuk mempercayaimu. Setidaknya, cukup untuk membawamu ke lingkaran dalam. Orang-orang ini adalah orang kepercayaanku yang paling dekat. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan setelah mempertimbangkannya, biasanya. Aku tidak akan begitu cepat mempercayai seseorang, tetapi waktu tidak berpihak padaku,
dan naluriku mengatakan bahwa kamu pantas mendapatkannya. Aku telah meminta Seinkai untuk membantuku mengonfirmasi perasaan ini. Aku harap kamu tidak tersinggung. Sein Kasia menyarankanku untuk mengambil langkah ini juga. Sunni terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada acuh tak acuh, sungguh kelompok yang aneh. Dua prajurit transenden yang terkenal dari Sword Domain. 3 juara pemerintahan yang dimuliakan. Dan aku, seekor anjing liar yang tidak memiliki tuan. Sebenarnya, mengapa kita berenam berkumpul di sini? Nevis memandang perlahan setiap orang yang berkumpul. Kemudian dia mengangkat bahu dan menjawab dengan nada datar seperti biasanya, karena kita berenam akan menghancurkan para penguasa. Budak Bayangan bab 1744, mengubah dunia. Mereka berenam akan menghancurkan para penguasa. Sunni terdiam beberapa saat, menatap para anggota kelompok dari balik topengnya yang tanpa ekspresi. Kemudian, dia terkekeh. Anda ingin menggulingkan kedua domain dan mengubah dunia sepenuhnya, hanya dengan 6 orang? Nevis tetap tenang dan mengangkat bahu acuh tak acuh. Mengapa tidak? Bukankah dunia yang ingin saya ubah dibentuk hanya oleh 3 orang? Dia tidak punya jawaban. Bentuk dunia saat ini memang telah ditentukan oleh 3 individu yang kuat, Anvil of Valor, Kisong, dan Asterion. Selama 2 dekade terakhir, mereka telah bertindak sebagai dewa umat manusia, memutuskan nasibnya dari balik layar. Dan sekarang, Nevis dan kelompoknya bersiap untuk memberontak terhadap para dewa. Anehnya, puisi itu puitis. Namun, ada juga sedikit pertanda buruk, seolah-olah sejarah terulang kembali. Sunni mendesah. Jadi, Anda menyambut saya di klub revolusi bawah tanah Anda. Baiklah, baiklah. Itu juga yang menjadi niat saya selama ini. Namun, sekarang setelah kita mencapai titik ini, saya perlu menanyakan pertanyaan yang sama lagi, Lady Nevis. Kali ini, dalam konteks yang tidak terlalu hipotetis. Bagaimana rencana Anda untuk mengalahkan para penguasa? Dia menatap tatapan gelapnya dengan tenang. Jawaban saya tetap sama, dengan meraih supremasi sendiri. Tatapannya tiba-tiba berubah jauh lebih intens. Oh, apakah kamu menemukan cara untuk menjadi supreme tanpa menantang mimpi buruk keempat? Sunni akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak tertarik mendengar jawabannya. Dia telah mencoba untuk menemukan rahasia supremasi sendiri. Lagi pula dalam kasus Nev, dia tidak dapat menantang mimpi buruk keempat karena dia tidak diizinkan. Namun dalam kasusnya, dia tidak bisa, tanpa mantra, bersentuhan dengan benih mimpi buruk tidak ada artinya. Sunni tidak hanya tidak dapat memasuki mimpi buruk, tetapi terlalu dekat dengan benih membuatnya berisiko menjadi rusak. Nevis menarik napas perlahan, sedikit ketegangan muncul di matanya sesaat. Apakah saya menemukan jalan? Ini adalah masalah yang rumit. Dalam arti tertentu, ya saya menemukan jalan untuk menjadi yang tertinggi. Namun, saya masih mencari cara untuk benar-benar menempuh jalan itu. Sunni mengerutkan kening di balik topeng. Saya khawatir Anda harus lebih spesifik dari itu. Dia mengalihkan pandangan dan tersenyum tipis. Setiap aspek itu unik, dan karenanya, jalan menuju supremasi itu unik bagi setiap individu. Akar dari semuanya terletak pada tindakan memaksakan keinginan Anda pada dunia, sehingga memperoleh otoritas atasnya. Namun pemaksaan yang sebenarnya berbeda dari aspek ke aspek, begitu pula prosesnya. Semuanya tergantung pada elemen sumber seseorang. Untuk saat ini, apa yang dikatakan Nevis mengikuti tebakan Sunni sendiri. Namun apa yang dia katakan selanjutnya mengejutkannya, elemen sumber saya adalah kerinduan, hasrat, keinginan, gairah, inspirasi.
Semakin banyak orang yang saya beri inspirasi untuk merasakan kerinduan, semakin banyak dari mereka yang menjadi bagian dari elemen sumber saya. Dengan membangun elemen sumber saya sedang membangun fondasi domain masa depan saya. Bahkan, itu sudah dibangun. Sunni menatapnya tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba, dia melihat banyak tindakan yang telah dilakukan Nevis dalam 4 tahun terakhir dalam sudut pandang baru. Pengembaraan yang tak kenal lelah. Pertempuran tanpa akhir melawan gelombang Nigma Creatures, kepatuhan tanpa kata-kata karena diutus untuk menangani bencana paling mematikan berulang kali, penampilan di depan publik. Bahkan pertunjukan teater yang didanai secara diam-diam oleh Casey. Sunni memiringkan kepalanya sedikit. Jadi, apakah Casey diam-diam membangun mesin propagandanya sendiri untuk mempersiapkan pendakian Nevis menuju supremasi? Tampaknya sangat mungkin. Dia menoleh dan menatap Jet. Dia tersenyum malas padanya. Ya, sementara Nevis dan Casey bekerja keras di pihak mereka, aku diam-diam menarik tali pemerintah untuk mengobarkan api. Keputusan awal untuk menjadikan Changing Star sebagai martir bukanlah keputusanku, tetapi alasan mengapa kami tidak meninggalkan narasi ini setelah dia diadopsi oleh Valor, dan malah memperkuatnya. Adalah perbuatanku. Sunni terdiam beberapa saat. Saya mengerti mengapa Changing Star melakukan apa yang sedang dilakukannya, dan mengapa Song of the Fallen mendukungnya. Tapi bagaimana denganmu, Soul Reaper? Begitu juga denganmu, War Beast dan Night Singer. Mengapa pemerintah memutuskan untuk bertaruh padanya? Jet terkekeh. Pemerintah tidak lagi monolitik seperti sebelumnya. Generasi yang lebih tua terlalu terpaku pada gagasan untuk menjaga netralitas. Hal itu telah membantu mereka di masa lalu, jadi mereka secara alami bias dan berasumsi bahwa hal itu akan terus berhasil. Namun, saya berpendapat bahwa mereka salah. Di dunia baru ini, netralitas hanyalah mitos. Tidak seorang pun akan dibiarkan tetap berada di pinggir lapangan begitu para penguasa mulai berjuang untuk mendominasi. Apalagi jika salah satu dari mereka menjadi hegemon sejati. Dia menggelengkan kepalanya. Pemerintah sendiri kini juga berbeda. Kekuatan kita telah tumbuh pesat setelah rantai mimpi buruk. Banyak sekali orang yang terbangun yang tidak pernah pergi setelah menjadi bagian dari pasukan evakuasi, dan meskipun kita hanya memiliki sedikit orang suci, yang kita miliki adalah yang paling kuat yang pernah ada. Untuk semua maksud dan tujuan, pemerintah sekarang seperti klan besar keempat. Mungkin bahkan yang ketiga, mengingat pengaruh keluarga malam yang semakin berkurang. Jet terdiam sejenak, lalu mendesah. Dan itu adalah proses yang tak terelakkan. Tak lama lagi, alam mimpi akan menjadi rumah baru bagi umat manusia. Di masa depan, peran pemerintah harus berubah. Jika kita tidak beradaptasi, kita akan menghilang. Itu sebenarnya bukan masalah, karena kita akan menjalankan tujuan kita. Tetapi, pertanyaannya adalah, siapa yang akan memerintah dunia baru itu? Senyum gelap muncul di wajah gadingnya, tidak pernah mencapai mata birunya yang dingin. Raja Pedang, Ratu Cacing, atau yang ketiga, tak satu pun dari mereka yang memenuhi syarat. Sunni menatapnya dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu berkata begitu? Dia mempunyai alasannya sendiri untuk percaya bahwa para penguasa bukanlah pilihan terbaik untuk membimbing umat manusia. Namun, Jet selalu bersikap sangat praktis. Apa alasannya? Dia terkekeh. Maaf. Tidak ada yang terlalu filosofis. Sebenarnya, alasanku sangat sederhana. Itu karena Changing Star telah berubah dari seorang gadis biasa menjadi seorang Sein dalam waktu sekitar 5 tahun, sementara para sovereign telah terjebak di rank mereka selama beberapa dekade.
Begitu kita semua hidup bahagia di Dream Realm. Apa yang akan dilakukan orang yang memenangkan perang ketika seorang Unholy Titan keluar dari Dead Zone? Apakah mereka akan mampu menghadapi masa depan? Kurasa tidak. Jadi aku bertaruh pada seseorang yang akan mampu. Karena aku tahu bahwa Nephis tidak akan puas dengan supremasi belaka. Ketika Jet selesai berbicara dan memberinya senyuman santai, Evie menambahkan dengan nada tenang, Big Sister lebih mementingkan hasil akhirnya, tetapi bagiku, aku juga peduli tentang bagaimana kita mencapainya. Tidak cukup hanya melestarikan dunia, yang penting juga adalah seperti apa dunia itu nantinya. Saat ini, para warisan yang sombong memandang rendah semua orang. Sungguh membuatku gila. Dapatkah kau bayangkan betapa lebih buruknya keadaan setelah seluruh umat manusia hidup di bawah atap mereka? Para raja, ratu, aku tidak mempercayai mereka, tetapi aku mempercayai Nephis. Setidaknya, dia tidak akan menghentikanku untuk menjadi seorang supreme sendiri. Jika ada, dia mungkin akan mendorongku ke dalam benih mimpi buruk. Nephis tidak mengomentari itu. Membuat Evie tersenyum, kau akan melakukannya, bukan? Lihat, dia bahkan tidak menyangkalnya. Setelah itu, Kai memecah keheningan. Berbicara sederhana, saya hanya percaya bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tidak lebih, tetapi juga tidak kurang. Sunni menatap mereka sejenak. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Apa yang bisa dia katakan? Kalian semua gila. Lalu, dia tersenyum di balik topengnya. Beruntungnya bagimu, aku juga. Baiklah, aku suka. Mari kita taklukkan dunia. Budak Bayangan bab 1745, Katalis yang hilang. Setelah membuat pernyataan yang berani itu, Sunni berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada tanpa emosi, atau lebih tepatnya, dua dunia. Satu lebih, satu kurang, itu tidak terlalu penting. Jet terkekeh mendengar ucapannya, sementara yang lain hanya mengangguk dengan berbagai tingkat keseriusan. Hanya Nephis yang tidak bereaksi, hanya menatapnya dengan tenang. Sunni menghela napas, mencondongkan tubuhnya sedikit, dan berkata dengan tenang, namun, mari kita kembali ke percakapan awal. Lady Nephis, Anda mengatakan bahwa elemen sumber Anda adalah orang-orang yang Anda inspirasi, dan bahwa mereka adalah fondasi domain Anda. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana Anda berencana membangun di atas fondasi itu untuk benar-benar mencapai supremasi? Dia benar-benar bingung. Tampaknya Nephis setengah langkah lebih maju darinya. Dia telah menyelami hakikat elemen sumbernya secara mendalam, hingga mampu meningkatkannya. Namun, Sunni tidak pernah mempertanyakan apakah hubungannya dengan bayangan dapat diperdalam. Apa yang seharusnya dia lakukan? Secara aktif mencoba membangun hubungan dengan para bayangan liar? Mengubah mereka menjadi pengikutnya yang bersemangat? Apakah itu akan membawanya lebih dekat ke supremasi juga? Tidak, saya salah memikirkannya. Nephis sendiri yang mengatakannya. Dan dia juga mengetahuinya. Setiap aspek itu unik, dan proses mewujudkan domain berbeda untuk setiap yang terbangun. Apa yang berhasil untuknya tidak akan berhasil untuknya, dan sebaliknya. Dia harus menenun permadani luas berisi jiwa-jiwa yang penuh kerinduan, menginspirasi orang satu persatu. Namun, sumber unsurnya adalah bayangan. Sebagai Tuhan mereka, dia sudah menikmati penghormatan dari setiap bayangan yang ada. Sunni tidak perlu membangun fondasi untuk wilayah kekuasaannya. Atau tidak, bila mana ada proses akumulasi yang terlibat dalam tahap awal pencapaian supremasi. Lalu apa yang seharusnya ia kumpulkan? Pikiran itu bergema begitu dalam padanya, sehingga bahkan pemilik toko yang rendah hati itu pun menghentikan apa yang sedang dilakukannya, jauh di bastion.
sambil mengerutkan kening sejenak. Bukankah itu cukup jelas? Tanpa terlihat, mata Sunni berbinar di balik topengnya. Bukankah dia telah mengumpulkan sesuatu sejak awal? Pasukan bayangan diam yang tinggal dalam jiwanya. Apakah mereka fondasi domain masa depannya? Bagaimanapun juga, dewa bayangan adalah dewa kematian. Apakah Sunni membatasi dirinya dengan mengabaikan hubungan antara bayangan dan kematian? Jika begitu, apa sebenarnya sifat domainnya? Dia meringis, merasa lebih tersesat daripada semenit yang lalu. Mungkin Nephis akan memberiku pencerahan. Sunni menunggu dengan sabar jawabannya. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk kecewa. Ketika Nephis akhirnya berbicara, sedikit kerutan muncul di dahinya. Itu, aku tidak yakin. Seperti yang telah kukatakan, aku tahu jalan menuju supremasi, tetapi belum mampu menjalaninya. Pasti ada semacam katalis yang akan menyalakan fondasi yang telah kubangun, mengubahnya menjadi domain yang sebenarnya. Jiwa, elemen sumber, dunia, begitu ketiganya menyatu bersama oleh keinginan, seorang penguasa akan lahir. Tetapi bagaimana cara menyatukan mereka? Aku tidak tahu. Brengsek, Sunni mendesah diam-diam. Yah, akan terlalu mudah jika jawabannya diberikan kepadanya di atas piring. Dia terdiam beberapa saat, lalu bertanya dengan serius, jadi, maksudmu adalah kau harus menjadi seorang supreme untuk mengalahkan para sovereign tanpa menenggelamkan Dream Realm dalam darah manusia biasa. Namun, kau tidak punya petunjuk bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, seluruh pemberontakan kita ini adalah sebuah pertaruhan. Nephis tersenyum tipis. Kapan ada hal yang tanpa risiko dalam hidup ini? Jika Anda tahu cara untuk menjadi yang tertinggi, Lord Shadow, saya siap mendengarkan. Dia memiringkan kepalanya dan menatapnya tanpa ekspresi. Jika aku tahu caranya, apakah aku masih akan menjadi orang suci? Penguasa terakhir yang kubunuh tidak banyak bicara. Jadi aku tidak punya kesempatan untuk bertanya. Faktanya, Daeron dari Twilight Sea sama sekali tidak dapat berbicara saat Sunni membunuhnya. Kursi Kai tiba-tiba bergoyang. Nephis meliriknya sekilas, lalu tertawa kecil. Memang, namun, itu tidak sepenuhnya tergantung pada takdir. Malah, saya punya alasan untuk percaya bahwa akan ada kemajuan segera. Sunni mengangkat alisnya di balik topeng. Oh, bagaimana bisa? Dia bertahan sejenak. Begitu perang dimulai dan kita memasuki Godgrave, akan ada banyak makhluk mimpi buruk besar, serta beberapa yang terkutuk. Menyaksikan bagaimana mereka memaksakan kehendak mereka pada dunia mungkin memberi kita petunjuk. Lebih dari itu, pada tahap akhir perang, Anvil dan Kisong akan turun ke medan perang secara langsung. Mengamati mereka akan lebih mencerahkan. Nephis berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan tenang, selain itu, saya sedang bergerak maju menuju terobosan dalam menguasai warisan aspek saya. Saya menduga bahwa menerima anugerah itu akan sangat membantu. Sunni berkedip beberapa kali. Warisan aspeknya, terakhir kali dia melihat sekilas runenya, hanya 1 dari 7 buah yang membuka pengetahuan api. Itu memperdalam hubungannya yang sudah mengejutkan dengan elemen itu dan menganugerahkan pengetahuan kepadanya, termasuk nama sejati yang berkaitan dengan api. Cabang-cabang apa lagi yang ada? Pengetahuan tentang jiwa? Pengetahuan tentang otoritas? Pengetahuan apa yang ingin ia terima? Dia terdiam sejenak, lalu bertanya langsung, terobosan macam apa yang Anda cari? Nephis menatapnya dan menjawab dengan tenang, pengetahuan tentang gairah. Akhir-akhir ini saya mempelajari gairah, dan telah membuat kemajuan besar dalam menguasainya. Sekarang, saatnya Sunni goyah. Dia berusaha keras untuk tidak jatuh dari kursinya.
Dia tetap diam dengan tekad yang kuat, tidak membiarkan sedikit pun emosinya terlihat dalam bahasa tubuhnya. Gak gairah. Bagaimana dia mempelajari gairah? Langkah besar apa? Apa sebenarnya yang dia kuasai? Dan dengan siapa? Dari luar, Sunny tampak tenang. Namun, dalam hatinya, dia marah besar. Setelah terdiam cukup lama, dia bertanya dengan tenang, apa hubungannya, gairah, dengan apapun? Nevis menatapnya dengan sedikit kebingungan. Itu ada hubungannya dengan elemen sumberku, tentu saja. Apalagi, Sunny menghela napas lega. Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Dia tidak berlatih, gairah. Dengan siapapun, untungnya, pembicaraan dapat dialihkan ke tempat lain dengan aman. Atau begitulah yang dipikirkannya. Karena tepat pada saat itu, Evie tiba-tiba berkata, "Oh, benar. Aku yakin itu bukan masalahnya. Tetapi jika Master Sunles mengalami kesulitan membuatmu mencapai terobosan, suruh dia datang menemui suamiku. Biarkan dia belajar dari sang master. Orang itu benar-benar veteran." Sesuatu jatuh ke lantai dengan berisik. Kia diam-diam menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Senyum Jet sedikit melebar, Casey menoleh, pura-pura mengalihkan pandangan. Sunny merasa terkejut. Siapa bilang aku perlu belajar apapun, dasar wanita keji? Aku sendiri, tunggu. Kenapa aku malah memikirkan omong kosongnya? Sialan, Nevis menatap Evie dengan bingung. Bukankah suamimu seorang yang tercerahkan? Ditambah lagi, Master Sunles juga seorang veteran sejati. Dan apa hubungannya dia dengan warisan aspekku? Sunny merasa terbelah. Terima kasih. Tidak, hentikan. Apa? Evie menatap Nevis dengan campuran aneh antara kenakalan dan kejengkelan. Setelah beberapa saat terdiam, dia berkata dengan nada rendah, "Putri, maksudmu dia juga bertugas di Antartika?" "Benar kan?" Kerutan di dahi Nev yang kebingungan semakin dalam. "Tentu saja. Apalagi yang bisa kumaksud?" Evie mendesah dan melambaikan tangan di udara, tanda menyerah. "Lupakan saja. Demi Tuhan, kenapa aku repot-repot?" Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.